Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nurdini Tilova. Saya yang insya Allah akan menjadi dosen pengampu pada pengantar hukum bisnis ya, mata kuliah pengantar hukum bisnis pada modul 2 ini. Kita akan kurang lebih belajar bersama-sama sekitar sebulan setengah lah ya, atau sebulanan ya. Ada 14 pertemuan dan ada 2 ujian ya, UTS dan UAS. Nah, jadi total ada 16 pertemuan yang semuanya nanti ada via e-learning dan ada video conference. Ada 2 pertemuan melalui video conference ya. Oke, untuk nomor telepon saya bisa dihubungi di nomor WA 0813 87045386 ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa hubungi saya via WhatsApp ya. Oke. Untuk pertemuan pertama, karena sebenarnya saya sudah membagi grup ya, jadi kalian kita metodenya adalah group discussion ya, diskusi grup. Jadi kalian akan ditunjuk beberapa 3 sampai 2 orang, ada yang 3, ada yang 2 orang, dan udah dikasih materinya apa aja. Nah, kalian benar-benar nanti diperhatikan lagi ya, kalian dapatnya di pertemuan keberapa dan di kelompok berapa ya. Nah, nanti setelah itu kalian bikin model video yang kayak gini ya, video recorder, nanti semuanya bisa presentasi satu-satu. Atau kalau saya nggak bisa bikin video kayak gitu, kamu boleh bikin PPT-nya aja, nanti pas presentasi nanti bisa pakai voice recorder yang ada di e-learning ya. Tapi lebih baiknya bisa bikin seperti yang saya contohkan ini. Oke. Untuk yang pertemuan 1 ini saya yang akan membahas materinya, yang kemudian pertemuan di minggu ini ada 4 pertemuan ya. Pertemuan 2 nanti ada mahasiswanya yang bertugas, nanti ada beberapa orang, nanti ada 3 dan 4 nanti udah mulai mahasiswa dan seterusnya ya. Tapi untuk di minggu ini hanya sampai pertemuan keempat ya. Oke, kita masuk ke pengantar hukum bisnis. Nah, sebelum kita masuk membahas tentang hukum atau lebih dalam lagi hukum bisnis, kita akan membahas tentang masyarakatnya dulu nih, pengertian masyarakat, karena masyarakatlah adalah peran utama dalam menjalankan hukum ini ya. Ada dari beberapa para ahli nih, ada 5 para ahli yang membahas pengertian masyarakat ya. Ini bisa ahli hukum, bisa ahli sosiolog juga, atau ahli ekonomi juga ya. Ada Peter L. Berger, ada Harold Jelaski, ada Robert Maciver, ada Horton dan Han, dan yang terakhir ini dari Indonesia ya, yaitu Mansur Fakih. Oke, sebenarnya nanti pada saat berlangsungnya diskusi, kalian lebih baik menyantumkan sumbernya dari mana nih, kayak gitu. Jadi nggak cuman berasumsi saja, tapi jelas ada loh para ahli yang benar-benar mereka pakar di bidangnya yang mengatakan teori tersebut. Jadi kalian kalau misalnya kalian mengutip ya, kalian perlu di-mention, perlu dijelaskan dari mana sih itu kalian ngutipnya, kayak gitu ya. Kalau misalnya pendapat saya sendiri, pendapatnya itu kadang-kadang belum terlalu kuat ya. Kalian boleh pendapat sendiri, tapi kalian juga tetap kasih tahu inspirasinya dari mana, kayak gitu ya. Nah, dari kelima pendapat para ahli ini, kita dapat menyimpulkan ya. Jadi bisa ditarik benang merahnya. Jadi apa sih itu masyarakat? Masyarakat itu adalah sekelompok orang yang menghasilkan sebuah sistem, bisa itu sistem semi tertutup atau semi terbuka. Yang pada sistem tersebut mereka bisa berinteraksi antar individu dengan individu lainnya bisa merupakan dalam sebuah grup juga bisa ya, karena nanti masyarakat itu bisa dibagi menjadi beberapa grup dan kelompok ya. Oke, kemudian kalau dari secara harfiah, kata masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak ya. Musyarak itu lebih abstraknya adalah merupakan menuju kata rakyat ya, dari musyarak, dari rakyat yang merupakan suatu jaringan
atau hubungan atau korelasi antara entitas-entitas ya. Sedangkan secara umum istilah masyarakat juga bisa dapat mengacu ke sekelompok orang yang pada suatu komunitas yang memiliki keteraturan ya. Oke, itu tadi pengertian masyarakat. Kita langsung pengelompokan masyarakat ya. Pengelompokan masyarakat saya hanya mengambil minimal itu hanya bisa dua ahli ya, jadi ada komparasi ya. Kalau menurut Masyhur Faqih, masyarakat bisa dikelompokkan menjadi sesuai rasnya, sukunya, keturunannya. Selain itu rakyat juga bisa dibedakan dari mata pencahariannya, bisa dikelompokkan dari mata pencahariannya. Jadi dari mata pencahariannya aja juga bisa dikelompok-kelompokkan lagi nih, bisa dari buruh atau agraris atau dan masyarakat peradaban dan lain-lain ya. Sedangkan yang Charles H. Cooley 1930 dia memberikan statement pada tahun 1930 ya, udah lama banget ya, tapi masih menjadi suatu pegangan juga. Membagi masyarakat dalam dua golongan kelompok, yaitu yang disebut dengan kelompok primer atau primary group dan kelompok sekunder atau secondary group. Oke, kita mulai masuk ke pengertian hukum. Ya, kalau di sini pengertian hukum itu juga bisa diambil dari beberapa sumber atau beberapa ahli ya, yang sudah memberikan statement apa itu hukum ya, sehingga kita dapat menyimpulkan, ini udah diambil kesimpulannya saja yang enggak terlalu ribet, yang bisa yang paling mudah dimengerti, yaitu hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat, dan juga dia juga menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Ya, intinya ya hukum sama lah ya, seperti yang kalian pikirin pada saat kalian pertama kali ingat tentang hukum, pasti sama seperti ini statementnya ya. Nah, tujuan hukum itu apa sih? Tujuannya adalah yang mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jadi aman semuanya. Jadi sebenarnya tujuannya tuh mulia ya. Intinya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, kedamaian semua umat, semua masyarakat ya. Oke, jenis-jenis hukum di Indonesia. Jenis-jenisnya ada hukum privat dan ada hukum publik ya. Hukum privat ini adalah contoh hukum privat, ada hukum sipil, yaitu sipil dalam arti luas, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan ada yang hukum yang lebih sempitnya itu hanya hukum perdata saja ya. Yang ketiga ada dalam bahasa asing, dia sebenarnya intinya sama aja ya, hukum sipil, tapi ini lebih ke bahasa asingnya itu privata trench atau civil range. Oke, sedangkan hukum perdata bisa bargelidjo range dan yang hukum dagang adalah handels range ya. Sedangkan hukum publik yaitu bisa hukum tata negara, contohnya ada hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, atau hukum pidana, hukum internasional, dan perdata dan publik ya. Sedangkan kita nanti masuknya ke hukum perdagangan ya, karena kita kan di manajemen, kita akan semua nanti pertemuan 2 dan selanjutnya itu lebih ke hukum dagang sih sebenarnya ya. Jadi masuknya lebih ke hukum privat, bukan hukum yang benar-benar tentang undang-undang ketatanegaraan atau administrasi negara yang lebih ke publik ya. Oke, macam-macam pembagian hukum ya, ada 8 ya. Pertama bisa dibagi menurut sumbernya, yaitu ada hukum undang-undang, ada hukum adat, ada hukum traktat, ada hukum jurisprudensi, ada hukum doktrin. Dan ada menurut bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis maksudnya hukum kebiasaan ya. Hukum yang menurut macam-macamnya, hukum menurut
tempat berlakunya ada hukum nasional dan hukum internasional. Menurut waktu berlakunya ada ius constitutum, hukum positif, ada ius constituendum, dan ada hukum asasi atau hukum alam. Kemudian selanjutnya ada menurut cara mempertahankannya ada hukum materia dan hukum formal, dan menurut sifatnya ada hukum yang memaksa dan ada hukum yang mengatur, yaitu kurang R ya. Dan kemudian menurut wujudnya ada hukum objektif dan ada hukum subjektif. Menurut isinya ada hukum private dan hukum publik. Nah, yang akan lebih kita fokuskan pada pembelajaran kita di pengantar hukum bisnis, yaitu hukum menurut isinya ada hukum privat dan hukum publik. Oke. Pembahasannya hanya sampai di sini tentang pengantar hukum bisnis ya. Untuk lebih dalamnya kita bisa melangsungkan diskusi. Jadi kalian bisa pencet replay, kalian tulis pertanyaannya. Untuk setiap pertemuan itu ada 10 pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah melihat nih, oh teman-teman saya sudah bertanya 10 orang, jadi saya nggak bisa nanya lagi. Kalau saya nggak bisa nanya lagi gimana ya? Kamu boleh mengajukan jawaban, membantu menjawab ya. Kalau misalnya nggak bisa nanya, membantu menjawab. Nanti biasanya kalau misalnya sudah terjawab semua, nanti boleh ada penambahan, baru dibuka penambah pertanyaan, bisa 5 pertanyaan lagi menyusul ya. Kalau misalnya 10 itu sudah paham semua dulu. Kalau misalnya sudah paham baru bisa tambah ke 5 tambahan lagi, pertanyaan tambahan. Oke. Kemudian cukup sekian presentasinya. Kalian bisa langsung berdiskusi ya. Kalau misalnya nggak bisa nih diketik terlalu lama, bisa terlalu panjang, kalian bisa pakai voice recorder ya yang ada di replay advance-nya. Oke, cukup sekian. Silakan lakukan diskusinya ya. Kalau ada pertanyaan bisa dibantu nanti saya jawab. Kalau belum dijawab sama teman-teman, nanti bisa saya konfirmasi untuk lebih tepatnya. Oke, jangan lupa disebutkan sumbernya dari mana. Oke, cukup sekian presentasi untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.